17 days from now, they strap my brother to an electric chair, send 50,000 volts coursing through his body for a crime he didn't commit. I'm here to make sure that doesn't happen. I've been in Fox River nearly 3 weeks now. Those pipes are our way out. Hai, apa kabar kalian semua? Tentu, kalian sudah siap dengan ketegangan serial cerita Prison Break bersama saya, Mas Ad, di channel Nobar Series. Check it out. Dipersembahkan oleh Lak-Lak Puwun. Pada episode ke-9 ini, posisi Abruzzi dalam prison industry digantikan oleh rekannya setelah jatah bulanan belik dihentikan. Selain itu, bos mafia di luar penjara juga memutuskan untuk menggantikan Abruzzi dari tugasnya untuk menemukan Fibonacci. Hal tersebut tentu akan membahayakan seluruh rencana tim pelarian. What? Hey. Ketika perilaku menyimpang T-Bag telah membuat teman satu selnya bunuh diri, Scofield menjadi khawatir dan berniat melindungi tahanan baru yang menjadi target T-Bag. Di kamar mandi penjara, Seth mendekati Scofield untuk meminta bantuan. Namun, percakapan itu harus terpotong oleh T-Bag yang datang menyela dan secara halus mengingatkan Scofield untuk tidak mencampuri urusannya. Karena lebih mementingkan rencana pelariannya, Scofield pun memilih untuk tidak ikut campur. Tim terus bekerja menjebol lantai beton di gudang penjara selama prison industry. Sucre mengkhawatirkan tentang bagaimana cara mereka akan membuang sisa pecahan beton tersebut. Scofield mengatakan kepada mereka untuk menyembunyikan bekas remahan beton itu satu persatu. Mereka mengambil potongan-potongan itu dan menyembunyikannya di seluruh halaman. Setelah Scofield pergi, Sinut nampak curiga dan mengambil salah satu pecahan beton tersebut. Ketika Scofield dan Sucre berjalan kembali ke sel mereka, tiba-tiba Seth melompat dari lantai 2 selnya dan menggantung dirinya sendiri. Scofield terperanjat dan merasakan kengerian. Scofield memberitahu Lincoln tentang Seth yang telah bunuh diri dan dia merasa bersalah atas kematiannya. Lincoln mengatakan kepadanya bahwa itu bukan kesalahannya dan dia harus menjaga rencana pelarian mereka tetap aman. Scofield kembali mengingat nasihat ibu mereka yang mengajarkan mereka untuk memberi pertolongan kepada orang yang sedang membutuhkan. A man's down, you give him your hand. Sementara itu, seorang narapidana baru bernama Twinner mencoba untuk membaur dan menyesuaikan diri di dalam Fox River. Namun, baik narapidana kulit hitam maupun kulit putih tidak mau menerimanya. T-Bag menggunakan kesempatan ini untuk mengintimidasi Twinner dan menyarankan agar dia menjadi teman baru. Twinner menolaknya. Dan T-Bag menjadi sangat kesal dengan penolakan tersebut. You and me, by the way. Couple of dogs with running noses that nobody loves. How's that knee, by the way? What the hell you think you get up in this? You got another thing coming. You homo. Got a foul mouth, you know? Yeah, I do. And you come near me again, I'm gonna kill you. Di sisi lain, Dr. Sarah menanyakan kepada perusahaan asuransi Scofield tentang biaya perawatan medisnya selama di Fox River. Dia akhirnya mengetahui bahwa Scofield memiliki asuransi psikiatri. Dr. Sarah mengunjungi psikiaternya pada lain waktu, dan psikiater itu memberitahunya tentang kondisi kejiwaan Scofield. Scofield mengidap latent inhibition yang membuatnya sangat peka terhadap berbagai kondisi lingkungan di sekitarnya. Selain itu, ia juga memiliki low self-worth yang membuatnya merasa rendah diri. Kondisi tersebut ditambah dengan IQ Scofield yang tinggi, akhirnya menjelaskan mengapa ia selalu berusaha keras untuk membantu orang lain hingga rela mengorbankan kepentingannya sendiri. He became a rescuer, but if someone has a high IQ, it almost always results in creative genius. I didn't know all this about him. Then maybe you don't know Michael Scofield. Ketika Scofield menyadari keadaan yang dihadapi Twinner, dia memutuskan untuk membantunya. Dia menyerang T-Bag dan memperingatkannya untuk menjauhi Twinner. T-Bag kembali mengancamnya bahwa dia akan memberitahu para penjaga tentang rencana pelariannya. Namun Scofield menegaskan bahwa dia adalah orang yang akan mengatur mereka jika mereka menginginkan pelarian mereka berhasil. T-Bag pun akhirnya menyepakatinya dan mundur.
Pada kesempatan berikutnya, ketika Twinner memprovokasinya, T-Bag terus berlalu sambil menatap ke arah Schofield dengan marah. Twinner yang tidak menyadari campur tangan Schofield mengambil alih tempat T-Bag di bangku halaman penjara sambil menyombongkan diri. Dari kejauhan, Lincoln tersenyum pada Schofield dengan bangga. Di luar Fox River, Veronica dan Nick pergi ke New Glarus, ke kabin terpencil milik ayah Nick untuk bersembunyi. Mereka memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam tentang konspirasi yang menjebak Lincoln. Dengan menyamar sebagai perwakilan dari Asosiasi Hak-Hak Korban Nasional, mereka berbicara dengan mantan istri mendiang Terence Statement yang terbunuh. Nyonya Statement tanpa sadar memberi mereka petunjuk bahwa semua investor di perusahaan energi milik Statement pasti memiliki motif untuk membunuhnya, karena dia akan didakwa melakukan penipuan pada perusahaan yang bernilai $500 miliar tersebut. Sementara itu di jalanan Chicago, LJ terus berlari menghindari kejaran agen Kellerman dan Hale. Lincoln yang mengkhawatirkan keselamatan putranya memohon kepada kepala sipir Pope untuk membantunya menyelamatkan putranya. Karena Lincoln terancam hukuman mati, kepala sipir tersebut menolak permintaannya. Lincoln meyakinkan salah satu penjaga untuk mengizinkannya menelpon putranya. Dia menyarankan LJ untuk menelpon Nick dan meminta bantuannya, karena semua nomor Veronica telah diputus. Ketika keduanya berbicara melalui telepon, agen Hill dan Kellerman muncul dan melepaskan tembakan. LJ berhasil lolos dan merasa sangat terguncang. LJ akhirnya menelpon Nick ketika para agen itu kembali muncul. Veronica mengambil alih telepon dan menyuruhnya untuk menaiki bus menuju Danau Mercer di perbatasan Iowa. Ladies and gentlemen, United States Secret Service, please remain calm. Watch your steps, sir. Come here. Mereka akhirnya menemuinya di sana. LJ bergabung dengan Nick dan Veronica di tempat persembunyian mereka dan mengirimkan kabar kepada Lincoln melalui laporan sekolah yang dipalsukan sebagai bahasa sandi. Kata-kata terakhir dari setiap baris mengungkapkan pesan bahwa dia baik-baik saja dan sekarang bersama Veronica. Kembali ke Fox River, keadaan tidak terlihat baik bagi Abruzzi saat Bellick memanggilnya di halaman penjara dan mengatakan bahwa uang jatah bulanannya belum masuk di rekeningnya. Abruzzi berjanji akan segera menghubungi bos mafia Billy Falzone untuk menangani masalah tersebut. Melalui kunjungan seorang rekan mafianya, Abruzzi diberitahu bahwa bisnisnya di luar sana mengalami kebangkrutan dan Falzone terpaksa menanggung kerugian organisasi mereka. Falzone rupanya sudah kehilangan kesabaran dengan Abruzzi dan memutuskan untuk menugaskan mafia lain di dalam Fox River yang selama ini bersama Abruzzi, yakni Gus. Abruzzi terpaksa harus menerima kenyataan tersebut dan saat ini posisinya harus digeser berada di bawah Gus. Hal ini tentu akan berdampak drastis terhadap rencana tim pelarian. Falzone akhirnya melakukan pembayaran uang suap dan Bellick melaksanakan rancangan yang diinstruksikan kepadanya. Gus menjadi bos baru menggantikan Abruzzi di prison industry. Hal ini berarti tim pelarian kembali mengerjakan tugas mereka untuk memperbaiki ruangan tersebut dan mengesampingkan pembobolan lantai menuju saluran pipa pembuangan. Mungkin hanya masalah waktu sebelum akhirnya Gus menemukan lubang di lantai itu. Sampai di sini, cerita akan berlanjut ke episode berikutnya. Tapi tunggu, sebagai adegan ekstra, tim pelarian sempat khawatir saat seorang sipir memaksa mereka keluar dari gudang di tengah jam kerja prison industry. Mereka mengira sipir itu akan menemukan lubang yang mereka buat. Namun ternyata sipir itu menemukan lubang yang lain. Klik. Dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe jika belum, dan tinggalkan komentar. Terima kasih.